Yang A. Oke, it enhances memory and problem solving skills karena ada di teks. Oke, next ya. Nah, gampang banget kan kalau misalnya udah tahu cara cepatnya mengerjakan literasi bahasa Inggris. Jangan lupa apa? Untuk membaca soal terlebih dahulu, mencari keywordsnya di pertanyaan, lalu mencari keywords tersebut ke dalam teksnya. Channel dengan aku Miss Nisa yang kali ini akan membahas literasi bahasa Inggris. Gimana sih caranya mengerjakan soal literasi bahasa Inggris di UTBK dengan cara cepat, tepat, dan mudah. Oke, simak videonya sampai akhir ya. Untuk menjawab pertanyaan soal literasi bahasa Inggris, jangan lupa rumusnya apa? Rumusnya adalah membaca pertanyaannya dulu, baru mencari keyword di pertanyaan dan mencari jawabannya di teks. Oke, kita langsung ke first number. Di sini ada soal according to the first text, how does learning a second language benefit cognitive abilities? Jadi di sini adalah menanyakan pada teks pertama ya. Berarti kita harus ke teks pertama. Keywordnya adalah yang dipertanyakan benefit kognitif. Berdasarkan teks pertama, bagaimana sih mempelajari bahasa kedua yang bermanfaat bagi kemampuan kognitif? Oke, kita cari nih keywordnya yang benefit kognitif. Di first passage ada nggak? Oh, ada di sini. Benefit is cognitive development. Kita baca kalimat sebelumnya itu apa? One of the most significant benefit is cognitive development. Studies have shown that learning a second language can improve brain function, enhancing memory, problem-solving abilities, and even delaying the onset of dementia in older adults. Di sini berarti ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang second language. Dan dipertanyakan benefitnya itu bagi kognitif itu apa? Benefit dari mempelajari second language di kognitif itu apa gitu ya? Oke, berarti kita nemuin nih katanya di sini the one of the most significant-nya atau salah satu manfaat yang paling signifikan adalah perkembangan kognitif. Nah, apa aja nih manfaatnya? Manfaatnya yaitu can improve brain, bisa meningkatkan fungsi otak, meningkatkan daya ingat, enhancing memory. Terus ada kemampuan memecahkan masalah dan juga menunda timbulnya demensia pada orang dewasa yang lebih tua. Demensia itu kayak yang pikun gitu-gitu ya. Oke, berarti telah kita simpulkan nih bahwa di first text atau teks pertama yang mempertanyakan tentang learning second language benefit cognitive abilities atau apa aja sih manfaat dari mempelajari second language bagi kemampuan kognitif itu ada di jawaban yang A. Oke, it enhances memory and problem solving skills karena ada di teks. Oke, next ya. Nah, gampang banget kan kalau misalnya udah tahu cara cepatnya mengerjakan literasi bahasa Inggris. Jangan lupa apa? Untuk membaca soal terlebih dahulu, mencari keywordsnya di pertanyaan, lalu mencari keywords tersebut ke dalam teksnya. Which of the following is mentioned as a career advantage of learning second language? Di sini pertanyaannya katanya mana sih dari berikut ini ya, dari jawaban yang menyebutkan sebagai keuntungan karir dari mempelajari bahasa kedua. Oke, berarti di sini adalah keywordnya career advantage. Nah, di soal yang kedua ini dia nggak menyebutkan nih first text atau second text. Berarti kita harus mencari keyword career advantage itu pada first text atau second text. Di first text paragraf pertama, adakah career advantage? Gak ada ya. Oke, kita cari di paragraf kedua, apakah ada? Di sini ada career opportunities, menyinggung career opportunities atau peluang karir dalam mempelajari second language. Kayak berarti ini jawabannya ada di sekitar
paragraf kedua ini. Kita baca ya kalimat sebelumnya. Beyond the cognitive advantage, speaking more than one language can open doors to new career opportunities. Many companies, especially those with international operations, value employees who can communicate in multiple languages. Moreover, learning a second language helps you better understand other cultures, making travel and communication with people from different backgrounds more enjoyable and enriching. Oke, di sini katanya di luar keuntungan kognitif ada juga nih keuntungan dari berbicara lebih dari satu bahasa, yaitu dapat membuka pintu peluang karir baru. Apa aja nih peluang karirnya itu? Yaitu banyak company atau banyak perusahaan terutama yang memiliki operasional internasional itu mempunyai pandangan kepada value employees who can communicate in multiple languages. Nah, karyawan tersebut akan dihargai oleh perusahaan operasional internasional tersebut. Nah, berarti bisa kita simpulkan career advantage-nya dalam mempelajari second language ada di jawaban yang C. It provides access to job opportunities in international companies. Jadi ini memberikan akses ke peluang kerja di perusahaan internasional. Oke, next. What is one of the main challenges of learning a second language as described in the second text? Second text. Oke, di sini mempertanyakan tentang apa sih tantangan utama dari mempelajari bahasa kedua atau second language yang dideskripsikan pada teks kedua. Berarti kita nggak usah pusing lagi nyari, kita langsung aja ke second text. Dan keywordnya apa? Keywordnya main challenges atau challengesnya. Di paragraf pertama teks 2, adakah kata challenges? Ada ya, di sini challenges. Oke, berarti kita baca dulu nih. While there are many benefits to learning a second language, it also comes with its own set of challenges. One of the primary difficulties people face is mastering the grammar and syntax of a new language. Oke, berarti di sini katanya meskipun ada banyak manfaat untuk mempelajari atau dalam mempelajari bahasa kedua, itu juga ada tantangannya. Apa sih tantangannya? One of the primary-nya itu salah satunya adalah kesulitan dalam menguasai grammar atau tata bahasa dari second language tersebut serta sintaksis dari bahasa barunya. Oke. Terus ada juga nih another challenge-nya is the time commitment required to become proficient. Tantangan lainnya itu adalah waktu komitmen yang dibutuhkan untuk menjadi mahir gitu ya. Oke, berarti the main challenge itu kan adalah yang pertama tadi ya, yang one of the primary, yaitu adalah first is mastering the grammar. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Nah, gampang banget kan? Nah, tadi udah ada 3 soal latihan dari kakak yang udah dibahas juga dan kalian tonton nih. Sekarang kakak mau tahu kalian sejauh mana sih memahami dari literasi bahasa Inggris ini. Coba kalian kerjakan satu soal dari kakak. Jangan lupa untuk jawab di kolom komentar dan ajak teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat and see you.